Oke, pada kesempatan sore ini saya sedang bermain ke kebun anggur Jejajara untuk mengecek progres perkembangan kebun anggur. Sekarang hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Nah, di sini selain tanaman-tanaman anggur yang sebelumnya pernah kita cek pada pertemuan sebelumnya, di sini ada beberapa yang tumbuh dia semakin subur, ya, figur. Kemudian di sini juga ada beberapa sama ya, ini dirambatkan sampai nanti ke tujuan yang lainnya juga, sampai ke sana. Kemudian juga untuk tanaman-tanaman di tempat lain. Nah, di sini ada beberapa yang untuk keperluan display dan juga untuk keperluan nanti di sisi semacam kanopi. Itu saya menanam anggur di dalam pot seperti ini. Ini di dalam pot sudah ada beberapa. Nah, ini seringkali kalau kita tanam anggur di dalam pot, pindahan dari polybag kecil, begitu dia dipindahkan, kemudian dia ternyata cocok dengan media tanamnya yang kita sudah siapkan, ini dia akan mulai tumbuh subur. Ya. Tumbuh suburnya seperti apa? Pertama, dia akan mungkin muncul tunas-tunas lain yang ada di sekeliling. Nah, saran saya, langkah pertama memang ada beberapa guru tanaman anggur, ya, saya sebutnya guru atau master yang sudah pengalaman. Dia menyampaikan bahwa sebaiknya tanaman anggur selama 3 bulan pertama diliarkan saja. Diliarkan saja dalam artian udah nggak usah dipangkas, nggak usah diapakan, biarkan supaya nanti tumbuhnya batangnya besar. Ya. Itu ada beberapa yang saya praktekkan dengan metode seperti itu. Jadi ditumbuh liarkan, dibiarkan saja. Nanti setelah 3 bulan baru mulai kita lakukan perawatan. Nah, dalam konteks yang di pot ini biasanya saya tetap ada pembatasan. Jadi contoh seperti ini, saya akan matikan, ya, akan matikan tunas baru yang memang saya tidak kepingin dia tumbuh dari sini. Jadi saya matikan. Kemudian di sini juga saya batasi. Jadi untuk batang utama, karena memang saya tidak akan buatkan sekunder berlebihan, dia akan saya matikan. Ya. Tetap tidak digunting habis. Ya. Ini boleh pakai gunting. Saya juga bawa gunting di belakang saya ini. Ya. Bisa juga dia dimatikan supaya fokus utama dia itu tetap di batang yang utama. Ya, ini batang utamanya. Nah, ini seperti ini. Ini saya batasi semua. Kemudian ini juga saya batasi. Tujuan utama supaya apa? Supaya konsentrasi tetap di cabang utama. Karena saya belum ingin memecah percabangan dia sebelum sampai batas yang saya inginkan. Jadi dia niatnya ini akan saya rambatkan sampai atas. Karena keperluannya untuk kanopi. Jadi di sini bukan hanya satu, ya, tanaman anggurnya, potnya. Di sini ada 2, ada 3, ada 4, sampai ke sana. Dan semuanya akan saya lakukan sama. Jadi saya akan buatkan rambatan ke atas di sini. Jadi saya akan, baru dia akan dilakukan percabangan sekunder setelah sampai di posisi atas ini. Jadi seperti ini juga sama. Kalau dia ada tumbuh tunas-tunas baru di sini, ini saya akan hentikan. Ya. Tapi tidak saya habiskan. Jadi daunnya tidak usah dihabiskan karena nanti dia tidak dapat makanan. Kalau dia dihabiskan nanti makanannya nggak ada. Buat masak makanannya itu nggak ada. Jadi ini jangan dihabiskan, tetap disisakan tapi dihentikan pertumbuhannya. Supaya fokusnya tetap ke cabang utama, ke primernya. Ya. Seperti ini. Nah, dia ini tunggu sampai di sini baru dihentikan. Baru kita lakukan percabangan untuk sekunder. Sama juga yang lain. Seperti ini. Ini biasanya bibit yang saya beli sudah bibit saya lupa namanya, ya. Jadi istilahnya dia sudah cukup besar, batangnya juga sudah cukup tua. Jadi yang saya lakukan sama seperti tadi, saya hanya melakukan pembatasan-pembatasan saja supaya dia tidak berkembang lebih jauh di sini.
Ya. Nanti yang ini juga sama. Kebetulan dia sudah bercabang, percabangannya langsung di sini. Jadi sekundernya sudah langsung double cordon. Ya. Jadi yang saya lakukan, karena saya belum berniat membuat tersier di sini, ini saya hentikan dulu. Ya. Kalau tidak, nanti dia malah banyak tidak konsentrasi untuk ke atasnya. Baru nanti setelah sampai di atas, saya baru rawat. Ya. Jadi saya akan membentuk percabangan karena ini tingginya nanggung. Jadi saya tetap akan panjangkan ke sana dulu. Nanti setelah dia sampai di sini, baru saya hentikan. Dia baru nanti akan saya buat. Nah ini saya akan panjangkan dulu sampai ke satu titik tertentu. Baru nanti tunas air atau tersier itu yang saya akan pelihara. Demikian juga ini sama. Ini jangan sampai dia ada percabangan lebih dari satu di fase sekunder ini. Kecuali memang kita ada keperluan di posisi titik setinggi ini. Yang lain juga sama. Nah ini contoh yang sudah, kalau bahasa ini sudah kelewatan. Dia sudah tinggi. Biasanya kalau kita pertama kali tanam, kecenderungan kita itu sayang. Ini kalau seperti ini sayang nih. Nanti kalau digunting padahal dia tumbuhnya bagus. Sayang nggak sayang, kalau buat saya ya lebih baik kita korbankan. Toh kalau sudah digunting, saya mau sayang-sayang udah digunting. Ya. Ini seperti ini. Ini juga sama. Karena saya tidak ingin buat percabangan dulu, ini saya matikan dulu. Saya matikan dulu. Biarkan dulu dia sampai atas. Fokus utamanya sini. Jadi ini saya matikan. Ya. Kadang saya tidak pastikan misalkan harus 2 daun atau berapa daun. Kalau dalam konteks saya ini, kalau seperti ini. Tapi yang jelas saya akan hentikan dulu supaya fokus utama tetap ke atas. Selagi masih bisa dihentikan sebelumnya ya saya hentikan. Tapi kalau sudah mungkin kelewat saya akan sesuaikan. Ya, seperti ini. Nah nanti setelah dia sampai ke titik tertentu baru dia dihentikan untuk dibuat percabangan untuk sekundernya. Seperti ini. Nah bisa dilihat karena saya nanti akan bikin kanopi, akan bikin para-para di sini. Ini posisinya nih masih belum dibikin, tapi saya sudah desain supaya satu saat nanti dia harus dirambatkan, itu sudah ada ukurannya. Jadi ukurannya itu tiap beberapa meter, ini rata-rata sekitar 2 meter, itu saya ada satu tanaman anggur dengan tujuan jangan sampai satu anggur tuh harus menampung banyak, karena ini saya media tanamnya dibatasi dalam bentuk pot. Ya. Ini saya lanjutkan dulu perawatannya seperti ini. Nah kalau dia sudah seperti di sini, karena dia sudah mencapai target, saya rencana dia akan mulai percabangan sekunder. Misalkan dia mau dibikin double cordon, ini saya gunting di sini. Kadang kita, terutama kalau kita awal-awal menanam, sayang banget nih, pucuk bagus seperti ini kok malah dihentikan. Karena kalau dia tidak dihentikan, dia nanti panjang terus dan kita makin bimbang. Ya. Nah, kalau dia dihentikan, yang lain dihentikan juga. Supaya, ini kalau kita hanya single cordon, kita biarkan satu saja. Ya, seperti di sini. Ini saya matikan juga, kecuali kalau kita mau buat double cordon. Ya. Di sini juga bisa nih. Di sini biasanya ini disebut tunas air, ada juga tunas bat. Biasanya lebih bagus kalau tunas bat yang pecah. Jadi pengambilannya itu dari tunas bat. Tapi kalau misalkan kita pelihara tunas air juga, sepanjang dia kemampuannya atau full nutrisinya sampai ke atas, dia juga akan sebesar itu. Jadi untuk keperluan ini saya ngambil untuk sekundarinya atau sekundernya itu dari tunas bat, dari tunas air, mohon maaf, dari tunas air. Ya. Kalau memang saya niatnya mau dari tunas bat, ini saya matikan juga supaya nanti yang tumbuhnya dari bat. Ya, seperti itu. Kemudian yang ini, nah ini Bang Adul mungkin sempat kelewat. Saya nggak tahu ini jenisnya apa. Oh ini tanaman yang kalau dibilang ini tumbuhnya cukup cepat. Ternyata pas saya lihat Red Master, dia keperluannya bukan buat diambil buah tapi untuk percabangan bawah ya. Nanti ini saya tidak matikan dulu, tapi nanti saya minta Bang Adul untuk pindahkan. Ya.
Di sini juga ada cabang-cabangnya. Ini talisman. Nah, di sini cabangnya banyak sekali nih. Ini jadi membingungkan. Jadi untuk sementara waktu saya akan biarkan dulu. Nanti saya akan tindak lanjuti lebih jauh. Tapi kalau melihat seperti ini bisa dilihat cabang utamanya ada dua. Satu di sini, satu di sini. Nah, di sini ada cabang-cabang lain nih. Seperti ini. Ini cabang yang kira-kira tidak maksimal, ini sebaiknya dimatikan. Jadi dalam konteks ini saya lihat dulu di sini, dia keluar cabang baru di situ. Ini saya matikan saja. Ya, seperti ini. Karena kenapa dia terhenti pertumbuhannya? Karena waktu pindahkan dari pot, mungkin dia sempat tertunda sehingga posisinya dia tidak terlalu bagus kualitasnya. Ini saya matikan. Jika saya gunting. Kemudian kalau seperti ini, karena dia juga cabang dari sini, karena saya niatnya untuk ke atas, ini juga saya korbankan. Seperti di sini. Ini saya stop saja di sini. Oke, saya stop di sini. Biar dua tunas utama saja yang ada. Ini mungkin tunasnya tunas baru ya, tunas yang tumbuh dari sebelah, tapi karena dia batangnya cukup besar, itu yang saya pelihara. Sedangkan batang-batang ini yang sudah cukup tua. Ini saya panjangkan, seharusnya dia sampai target di sini. Ini dirambatkan karena terlalu panjang. Ya, nanti akan saya rambatkan ke sini. Baru setelah itu saya akan buat percabangan sekundernya ke tersier. Nah, ini juga sama. Ya. Jadi karena target kita yang ke atas dulu, kita stop dulu di sini. Ini jenis Everest. Ya. Ini saya matikan dulu. Kemudian saya matikan dulu di sini. Nah, ini dibiarkan dia tumbuh ke atas. Nanti setelah dia sampai target, baru dia akan dibuat percabangannya. Ya. Oke, itu untuk beberapa yang dilakukan di dalam pot. Jadi, kalau istilah di anggur mungkin kita mesti raja tega ya. Kadang kalau kita lihat secara prinsip buat saya, kalau kita sudah lakukan, ya kita nggak ada pilihan. Orang sudah kita lakukan kok. Sudah kita gunting, sudah kita pangkas. Kita tidak ada pilihan. Misalkan, aduh nyesel nih, saya salah. Atau apa. Toh itu bisa jadi pembelajaran buat kedepannya. Ya. Nah, ini seperti yang lain-lain juga. Ini tanaman anggurnya. Ini harus rutin-rutin sering dilihat. Ini mungkin Bang Adul sempat kelewatan beberapa kali. Sehingga anggurnya ada yang belok-belok nih. Ya. Jadi ini kita rapikan lagi supaya tanamannya itu lebih rapi. Jadi dia tidak nyasar-nyasar ke tempat-tempat yang lain. Dia seperti ini. Ini kalau suasana sore di kebun anggur ini, suasananya menyenangkan karena kita buat main-main di kebun anggur ini juga rasanya lebih santai ya, karena adem dan enak buat kita bersantai. Demikian untuk sekarang ini. Jadi kalau untuk keperluan yang lain, saya posisi masih menunggu pembesaran, masih masa-masa perawatan, sambil menunggu cabang-cabang yang lain tumbuh besar sesuai dengan yang direncanakan ya. Kemudian ini biasanya tiap sore otomatis dia ada penyiraman. Penyiramannya tidak dilakukan pada saat siang sedang terik panas, melainkan pada saat sore seperti ini. Ini pun kalau keadaannya benar-benar terik di waktu siang. Ya. Oke, demikian untuk update sementara tanaman anggur di kebun anggur JJ Zahra. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam JJ Zahra.